9. Saya Nadia Nurmawati. Saya Nurul Hadidah dari absen 18. Saya Nabila Azhara dari absen 4. Saya Rebecca Dewi Anggrena Gustina dari absen 31. Dan saya Nabila Ramadhani dari absen 3. Di sini kami akan mempresentasikan Materi tentang pelaku ekonomi. Halo everyone, di sini saya akan menjelaskan tentang pelaku kegiatan ekonomi. Teman-teman pengen tahu nggak pelaku kegiatan ekonomi itu apa sih? Teman-teman harus tahu sih, karena pelaku kegiatan ekonomi itu sangat berguna bagi kehidupan kita di masa depan. Yuk teman-teman, simak tujuannya. Pelaku kegiatan ekonomi yaitu meliputi rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Dan untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen adalah unit ekonomi dari individu-individu dalam satu keluarga. Mereka memiliki peran penting, yaitu yang pertama sebagai konsumen. Rumah tangga membeli barang dan jasa dari perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan untuk yang kedua, yaitu sebagai penyedia faktor produksi. Rumah tangga menyediakan tenaga kerja, tanah, modal, dan kewirausahaan dari perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri untuk menghasilkan barang dan jasa. Rumah tangga mendapatkan pendapatan dari faktor-faktor yang mereka sediakan seperti gaji, sewa, bunga, dan laba. Sebagian pendapatan yang mereka dapatkan yaitu digunakan untuk konsumsi dan sebagian lainnya untuk digabungkan di lembaga keuangan. Untuk yang kedua, saya akan menjelaskan tentang rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen atau sering disebut sebagai perusahaan merupakan persatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan untuk mencari laba dan memberi pelayanan terhadap masyarakat. Dilihat dari segi kepemilikan, rumah tangga produsen atau sering disebut sebagai perusahaan dibedakan atas perusahaan milik negara dan perusahaan milik swasta. Perusahaan milik negara pada umumnya menekankan layanan kepada masyarakat dan mencari laba, sedangkan perusahaan milik swasta umumnya mementingkan laba. Rumah tangga produsen atau sering disebut sebagai perusahaan memiliki karakteristik umum, yaitu rumah tangga produsen atau perusahaan tidak memiliki daya sendiri untuk menghasilkan barang dan jasa. Dan ketiga, pemerintah. Pada pasal 33 ayat 2 UUD 1945 dijelaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang lain banyak dikuasai oleh negara. Selanjutnya, pada pasal 33 ayat 3 UUD 1945 disebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah juga menciptakan kondisi yang baik untuk berusaha, misalnya dengan menjaga stabilitas harga dan memberlakukan peraturan yang mendorong iklim berusaha. Peran pemerintah lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan distribusi pendapatan agar tidak timbulnya kesenjangan sosial. Pajak yang diterima pemerintah antara lain digunakan untuk membayar transfer, dan belanja pemerintah terdiri dari belanja rutin dan belanja bangunan, sehingga pengeluaran pemerintah merupakan penghasilan dari rumah tangga keluarga dan pendapatan dari perusahaan. Dan 4. Masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri juga merupakan pelaku ekonomi yang harus diperhitungkan. Tanpa hubungan dengan luar negeri, perekonomian tidak akan berkembang dengan baik. Coba bayangkan bagaimana perekonomian Indonesia jika tidak berhubungan dengan masyarakat luar negeri. Seperti kita ketahui, kebutuhan manusia sangat banyak jumlah dan ragamnya. Kegiatan ekspor dan impor menunjukkan bahwa negara-negara asing juga mempengaruhi dan dipengaruhi oleh usaha rumah tangga, keluarga, dan pemerintah. Keuntungan diperoleh melalui kerjasama dengan masyarakat luar negeri ialah hasil bumi dan hasil kerajinan Indonesia dapat diekspor untuk mendapatkan konsumsi sebagai kegiatan ekonomi. Pengertian konsumsi. Konsumsi yaitu suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghabiskan faedah suatu benda, barang, dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Ciri-ciri benda konsumsi. 1. Benda-benda yang dikonsumsi yang untuk memperolehnya membutuhkan pengorbanan. 2. Benda-benda yang dikonsumsi yang untuk memenuhi kebutuhan hidup. 3. Manfaat, nilai, maupun volume benda yang akan habis secara langsung atau berangsur-angsur. Pembagian benda konsumsi. 1. Benda-benda yang akan habis dalam satu pemakaian. 2.
benda yang dikonsumsi dapat digunakan berulang kali. Tujuan kegiatan konsumsi yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup secara langsung. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen ini terdiri atas 2, yaitu faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Faktor ekonomi meliputi tingkat pendapatan, tingkat harga barang dan jasa, serta ketersediaan barang dan jasa. Faktor non-ekonomi, jumlah tanggungan keluarga lebih banyak, tanggungan konsumsi meningkat. Tingkat pendidikan lebih tinggi, cenderung lebih bijak dalam konsumsi. Tempat tinggal, lokasi mempengaruhi tempat produksi. Lingkungan, sosial, budaya, agama, dan adat istiadat. Kebiasaan dan kepercayaan mempengaruhi pilihan konsumsi. Poin 2. Teori perilaku konsumen. Konsumen berusaha mencapai kepuasan maksimal dari barang dan jasa yang dikonsumsi. Utilitas derajat kepuasan dari mengkonsumsi barang atau jasa. Poin 3. Pendekatan kardinal berdasarkan pada suatu tertentu untuk mengukur utilitas. Hukum Gosen 1. Semakin sering suatu barang dikonsumsi, kepuasan tambahan yang akan menurun. Disebut nilai guna marginal menurun. Hukum Gosen 2 menyatakan bahwa konsumen akan membagi pengeluaran untuk berbagai barang dan jasa sehingga setiap barang memberikan tingkat kepuasan marginal yang sama. Kedua hukum ini menjelaskan bagaimana konsumen mengatur konsumsi untuk mencapai kepuasan maksimal dengan sumber daya yang terbatas. D. Produksi sebagai kegiatan ekonomi. 1. Pengertian produksi. Dalam pengertian sehari-hari, produksi dapat dikatakan sebagai menghasilkan barang-barang. Namun, dalam ilmu ekonomi, produksi tidak hanya sekedar menghasilkan barang-barang, tetapi menggali batu dari perut bumi lalu diangkut ke tempat pembangunan rumah juga dapat dikatakan sebagai kegiatan produksi. Ada 2 macam jenis produksi, yaitu A. Produksi barang. Produksi barang dibedakan antara barang konsumsi yang dapat digunakan dan barang modal yang digunakan untuk menciptakan barang lain. B. Produksi jasa. Produksi jasa dibedakan antara jasa yang memenuhi kebutuhan dan jasa yang tidak langsung seperti pengangkutan. Produsen menciptakan barang dan jasa, sementara konsumen menggunakan barang tersebut. Sehingga tujuan dari produksi yaitu juga untuk mencapai kemakmuran melalui ketersediaan barang dan jasa. 2. Faktor-faktor produksi. Faktor produksi adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa. Faktor produksi terdiri atas alam, tenaga kerja, modal, dan keahlian atau sumber daya alam pengusaha. A. Faktor produksi alam. Faktor produksi alam adalah semua kekayaan di alam semesta yang dapat digunakan untuk proses produksi. Faktor produksi alam terdiri atas tanah, air, sinar matahari, udara, dan barang tambang. B. Faktor produksi tenaga kerja. Faktor produksi tenaga kerja merupakan faktor insani yang secara langsung maupun tidak langsung untuk menjalankan kegiatan produksi. C. Faktor produksi modal. Fungsi faktor produksi modal adalah sebagai penunjang dalam mempercepat atau menambah kemampuan dalam memproduksi. D. Faktor produksi keahlian. Faktor produksi keahlian adalah keahlian atau keterampilan yang digunakan seseorang untuk mengordinasikan atau mengelola faktor produksi untuk menghasilkan barang. 4. Dari perilaku produsen. Penggabungan beberapa faktor produksi yang disebut pasokan atau input memberikan hasil produksi yang disebut keluaran atau output. Dan kita ambil contoh perilaku produksi mebel. Dalam tujuan perilaku produsen, perubahan tidak hanya mencakup proses peduli produksi, tetapi juga proses lain agar tujuan dari pewirausahaan tercapai.
Poin pertama, klasifikasi faktor produksi dan fungsi produksi. Sebelumnya telah dikeluarkan bahwa faktor produksi terdiri dari faktor produksi alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Dan kegiatan yang diambil produksi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi yang memiliki jasa, laku, produk, dan juga jangka waktu panjang dan pendek. Sedangkan fungsi produksi memiliki hubungan antara input dan output yang dihasilkan kombinasi input tersebut. Poin 2. Faktor produksi dan dua faktor produksi variabel dan memperluaskan produksi. Perluasan produksi. Dalam jangka panjang, masa faktor produksi yang digunakan dalam proses bersifat variabel. Konsep fungsi produksi dengan jangka panjang menggunakan dua faktor produksi yang dengan berkaitan. Kurva yang digunakan telah kurva I-1, sedangkan perluasan produksi dengan serangan yang ada disertai 1. Keterbatasan faktor produksi yang setiap daerahnya memiliki sumber daya alam berbeda. 2. Besar kecilnya pengaruh pembuahan input terhadap input menunjukkan bahwa penambahan luas tanah dan produksi dengan biaya yang sama. Poin 3. Produk total dan hukum produk. Dalam hal ini, tenaga kerja dianggap sebagai faktor produksi variabel, dapat diubah. Seadanya hukum produk memiliki teori yang menggambarkan bahwa ketika input yang dimiliki melebihi keterbatasan produksi dari input, maka pendapatan kita akan semakin menurun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.